Halo, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel with me, Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Miss Aini. Today we are going to study about English language on chapter 5 entitled It is a Beautiful Day. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bahasa Inggris kelas 7 chapter 5 atau bab kelima yang berjudul It is Beautiful Day. Materi ini merupakan materi bahasa Inggris kurikulum 2013 edisi revisi 2017. So bagi adik-adik semuanya, silakan kalian bisa membuka buku kalian, buku BSE Bahasa Inggris edisi revisi 2017 pada halaman 117 sampai 125. Di dalam chapter 5 ini kita akan mempelajari tentang, di sini sudah ada penjelasannya. We will learn to, kita akan belajar. Yang pertama adalah ask for and give information, meminta dan memberikan informasi related to the qualities of people, yang berkaitan dengan kualitas manusia, animals, hewan, and things, dan benda, in order to identify, to criticize, or to praise them, dengan maksud untuk mengidentifikasi, mengkritiki, ataupun memuji mereka. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari bagaimanakah caranya meminta dan memberikan informasi yang berkaitan dengan kualitas manusia, hewan, benda, selanjutnya memberikan identifikasi, mengkritik, ataupun memuji keberadaannya. Materi ini merupakan materi dalam chapter 5 yang sesuai dengan kompetensi dasar 3.5 dan 4.5, yaitu memberi dan meminta informasi terkait dengan sifat orang, binatang, dan benda. Adapun video kali ini kita hanya fokus membahas tentang memberi dan meminta informasi terkait dengan sifat orang, ask for and give information related to the people, atau di dalam buku disebut dengan speaker statement about the people pada halaman 117 sampai 125. Sekarang kita mulai pada halaman 117, di situ ada association. We will play the roles of the speakers in the picture. Kita akan memainkan peran sebagai pembicara di dalam gambar. Di situ ada dua conversation. Kita mulai dulu dari conversation yang pertama. Di situ ada gambar Edo sedang membawa buku beserta Bapak Guru. Edo sedang membantu membawakan buku. Kemudian ada temannya bilang ke temannya Edo yang satunya lagi, "Look, Edo is very helpful." Lihatlah, Edo adalah sangat suka menolong. Kemudian temannya yang laki-laki bilang, "Yes, he is." Ya, dia seperti itu. He is helpful and kind. Dia suka menolong dan juga baik hati. Dari conversation yang pertama ini kita tahu bahwasanya a speaker statement about the people atau pernyataan pembicara mengenai orang yang bernama Edo itu adalah yang pertama very helpful atau helpful, artinya suka menolong. Kemudian yang kedua adalah kind, baik hati. Next, the other conversation. Untuk berikutnya, conversation di bawahnya atau conversation kedua dari halaman 117. Di situ ada Lina bersama temannya. Look, Lina is very happy. Lihatlah, Lina sangat bahagia. You are right. Kemudian temannya menjawab seperti itu. Ya, kamu benar. She never looks sad. Kemudian dia bilang, dia tidak pernah kelihatan sedih. Dari conversation yang kedua ini kita tahu bahwasanya Lina itu adalah yang pertama very happy atau sangat bahagia. Happy di sini adalah kata sifat atau adjektif yang artinya bahagia. Kemudian yang kedua adalah sad. Sad itu artinya sedih. Dia tidak pernah kelihatan sedih. She never looks sad. Next, we will continue on page 118, halaman 118. Di situ ada tugas kalian, yaitu kalian diharuskan atau menuliskan apa aja pernyataan dari pembicara mengenai orang-orang yang ada di atas. Yang pertama mengenai Edo, kemudian yang kedua adalah mengenai Lina. Maka di situ di kotaknya di situ ada perintahnya. We will work in group. Kita akan melakukannya di dalam beberapa grup. We will list the speaker statement about the people. Kita
akan menuliskan, kita akan mendaftarkan apa saja pernyataan dari pembicara mengenai orang tersebut. Langsung di dalam kotak di bawahnya, kalian lihat di situ, what do they say about the people? Apa yang mereka katakan mengenai orang-orang tersebut. Jadi di situ ketika kalian ingin mengetahui atau ketika kalian ingin menanyakan apa aja sifat atau keadaan orang, maka kalian bisa menggunakan what do they say about the people. Jadi di situ contoh yang pertama, Lina says that Edo is helpful. Lina mengatakan bahwasanya Edo itu adalah suka menolong. Benny says that Edo is helpful and kind. Benny mengatakan bahwasanya Edo itu adalah suka menolong dan juga baik hati. Next, we will continue on page 119. Kita lanjutkan pada halaman 119. Di situ ada reflection atau refleksi bagaimanakah atau apa saja yang kalian pelajari selama dalam satu chapter ini. Di situ ada we will work in groups to reflect on our learning. Kita akan bekerja di dalam beberapa grup untuk merefleksikan apa pelajaran yang kita dapatkan. We will discuss what we have learned. Kita akan mendiskusikan apa saja pelajaran yang kita dapatkan. Nah, di dalam kotak bawahnya di situ kita sudah membuat ringkasan. Now we know how to describe things, places, animals, and people. Sekarang kita mengetahui bagaimanakah caranya untuk mendeskripsikan benda, places, tempat, animals, hewan-hewan, and people, dan orang. Di situ contoh yang pertama, my room is bla bla bla. Ruanganku adalah titik-titik. Yang kedua, my cat is, kucingku adalah titik-titik. My dog is, anjingku titik-titik. I have a bla 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 table in my room. Saya punya sebuah titik-titik meja di dalam ruanganku. Kemudian, I have a bla 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 rabbit. Saya punya seekor titik-titik rabbit kelinci. Kemudian bawahnya, the market is, pasarnya adalah titik-titik. Kemudian Udin adalah titik-titik. Lisa looks, Lisa kelihatan titik-titik. Jadi yang pertama, my room is itu adalah mendeskripsikan tentang things atau benda. Ruangannya itu seperti apa? Nah, di situ dideskripsikan. My room is bla bla bla. My room, setelah my room di situ ada penggunaan is, tidak boleh my room are. Kecuali kalau my room are itu adalah jamak my rooms are, nah itu baru bisa. Kemudian my cat is itu adalah mendeskripsikan animal, my cat and my dogs itu adalah mendeskripsikan hewan. Kemudian I have a bla bla bla, saya mempunyai titik-titik itu adalah mendeskripsikan benda. Di bawahnya I have bla 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 rabbit mendeskripsikan hewan. The market is, pasar adalah mendeskripsikan tempat. Kemudian Udin is mendeskripsikan orang, sama Lisa looks, Lisa kelihatan bla bla bla. Itu juga mendeskripsikan tentang orang. We will continue on page 120. Kita lanjutkan pada halaman 120. Di situ kita bermain peran seperti sebelumnya, tetapi di dalam situasi-situasi yang berbeda. Antara lain dalam situasi bagaimana caranya mendeskripsikan benda, tempat, hewan, ataupun orang. How to describe things, places, animals, and people. Situasi yang pertama dulu, yaitu kita lihat di situ, situation 1, situasi yang pertama antara Lisa dan Dayu. Lisa, Dayu, do you have any pets? Dayu, apakah kamu punya beberapa hewan piaraan? Kemudian Dayu bilang, yes, I do. Ya, saya punya. I have 2 cats. Saya punya 2 kucing. Kemudian Lisa menjawab, I love cats. Saya suka kucing. What do they look like? Seperti apakah mereka? Kemudian Dayu menjawab, they are very little. Mereka itu adalah sangat kecil. They are babies. Mereka itu masih bayi, masih kecil. Very cute one, dan sangat lucu, sangat imut. They have gray fur. Mereka itu mempunyai bulu yang berwarna gray, abu-abu. Big eyes, mata besar, and each of them has pink nose. Dan salah satu di antara mereka itu mempunyai hidung yang berwarna pink. Kemudian Lisa menjawab, wow, I can imagine how cute they are.
Wow, saya dapat membayangkan betapa imutnya mereka. Nah, dari situasi yang pertama ini kita tahu bahwasanya di situ ada tulisan yang bercetak tebal berwarna biru. Di situ ada what do they look like. What do they look like di sini menunjukkan bagaimanakah atau seperti apakah mereka di sini untuk mendeskripsikan tentang hewan tersebut. Kemudian di situ ada pendeskripsiannya. Yang pertama yang bercetak tebal adalah little, kecil. Yang kedua adalah cute, imut. Kemudian big eyes, mata yang besar, sama pink nose, hidung yang berwarna pink. Itu adalah pendeskripsian dari yang pertama tentang hewan atau animal. Next, situation number 2 untuk berikutnya adalah situasi nomor 2. Di sini ada conversation di antara Benny sama Siti, tetap pada halaman 120. Mereka membahas tentang rumahnya Siti yang begitu kelihatan bersih dan juga rapi. Benny, Siti, your house is very clean and tidy. Siti, rumah kamu adalah sangat bersih dan rapi. Kemudian Siti menjawab, it is nice to have a clean and tidy house. Ini adalah sangat enak ketika memiliki rumah yang bersih dan juga rapi. It can also keep cockroach and mice away. Ini juga bisa menghindari dari kecoa dan juga tikus. They don't like clean and tidy place, you know. Mereka tidak suka tempat yang bersih dan juga rapi. Kemudian Benny menjawab, you are right, kamu benar. I will keep my house clean and tidy too. Saya juga akan menjaga rumahku tetap bersih dan juga rapi. I don't want to have cockroach and mice in my house. Saya tidak ingin memiliki kecoa dan juga tikus di dalam rumahku. Dari situasi yang kedua ini, ada beberapa kata sifat yang kita dapatkan atau ada beberapa penjelasan pernyataan mengenai rumah, yaitu yang pertama very clean. Clean artinya bersih. Yang kedua tidy. Tidy artinya rapi. Jadi di situ ada dua kata sifat yang menjelaskan tentang rumahnya, yaitu clean and tidy, bersih dan rapi. Next, on situation number 3, kita lihat berikutnya adalah situasi nomor 3 pada halaman 121. Percakapan di antara Edo sama Udin yang membahas tentang hewan. Edo dulu, have you seen real monkey, Udin? Pernahkah kamu melihat monyet secara nyata, Udin? I mean, not on TV or in magazine. Saya maksud tidak berada di TV ataupun di surat kabar. Kemudian Udin menjawab, yes, I have. Iya, saya pernah. Kemudian Edo, what are they like? Seperti apakah mereka? Udin menjawab, they are very friendly and playful. Mereka itu sangat ramah dan juga suka bermain. Edo, wow, that's interesting. Itu adalah menarik. Because as far as I know, not all monkeys are friendly. Sebab sepengetahuanku tidak seluruh monyet itu adalah ramah. I want to see one too. Saya ingin melihatnya juga. Dari situasi yang ketiga ini, di situ ada tulis yang bertebal biru, ada tulisan what are they like. Nah, what are they like di sini menunjukkan bahwasanya dia ingin mengetahui bagaimanakah hewan tersebut. What are they like? Kemudian di situ ada penjelasan atau pernyataannya very friendly, sangat ramah, and playful dan juga suka menolong. Jadi friendly di sini adalah kata sifat yang artinya ramah dan playful artinya suka menolong. Then on situation number 4, sekarang kita menuju pada situasi yang keempat yang membahas tentang tempat, yaitu di situ ada percakapan antara Siti sama Dayu. Siti, Dayu, do you often go to the traditional market on weekend? Dayu, apakah kamu sering pergi ke pasar tradisional pada hari libur? Kemudian Dayu menjawab, yes, I do. Iya, saya juga melakukannya. Siti, what is it like? Seperti apakah keadaannya? Is it very crowded? Apakah ini sangat ramai atau berdesak-desakan? Kemudian Dayu menjawab, yes, it is. Iya, seperti itu. You are better go on weekday. Kamu sebaiknya pergi pada hari yang kerja. Kemudian Siti menjawab, okay, thank you.
Oke, terima kasih. Dari situasi keempat ini, di situ ada tulisan yang bertebal biru. What is it like? What is it like di sini digunakan untuk menanyakan seperti apakah itu atau bagaimanakah tentang tempat tersebut. Kemudian di sampingnya ada tulisan very crowded. Apakah ini adalah sangat berdesak-desakan? Crowded di sini adalah kata sifat yang mempunyai arti berdesak-desakan. Jadi di situ penjelasannya bahwasanya traditional market atau pasar tradisional itu adalah sangat berjubel-jubel atau berdesak-desakan ketika hari libur on weekend. Next on situation number 5, kita lanjutkan pada situasi kelima, tetap pada halaman 121, di antara Benny sama Edo yang membahas tentang atau menjelaskan tentang keadaan seseorang. Benny sama Edo. Benny, Edo, you look so happy. Edo, kamu kelihatan begitu bahagia. Kemudian Edo menjawab, yes, I am very happy. Ya, saya sangat bahagia. My father just bought me a new bike. Ayahku baru aja membelikanku sepeda baru. Kemudian Benny bilang, that's great. Itu adalah bagus, itu hebat. What does it look like? Seperti apakah kelihatannya? Kemudian Edo menjawab, it is red. Ini warnanya merah. My favorite color. Favorit warna kesukaanku. And it is big. Dan ini adalah besar. Dari sini kita tahu bahwasanya di situ ada beberapa kata sifat yang mendeskripsikan tentang keadaan Benny. Yang pertama adalah happy. Happy artinya bahagia. Kemudian great, hebat. Dan yang terakhir adalah big, besar. Next on situation number 6, kita lanjutkan pada situasi nomor 6 di antara Lisa sama Mira yang membahas tentang rambutnya Mira. Di situ Lisa bilang, Mira, you cut your beautiful hair. Mira, kamu memotong rambut indahmu. Why did you do that? Mengapa kamu melakukan itu? You had beautiful and shiny long hair. Kamu punya rambut yang indah dan juga rambut yang berkilau. Kemudian Mira bilang, because it is more practical. Karena ini adalah membutuhkan banyak perawatan. I don't have to spend much time for hair care. Saya tidak punya waktu yang banyak untuk menjaga rambutku ini. Kemudian Lisa menjawab, that's good. Itu adalah hal yang baik. Well, baiklah, you still look amazing with that haircut. Kamu kelihatan begitu mempesona dengan rambut yang terpotong seperti itu. Kemudian Mira bilang, thank you Lisa, terima kasih Lisa. Dari situation ke-6 ini kita bisa mengetahui ada beberapa kata sifat. Yang pertama adalah beautiful hair atau rambut yang indah. Beautiful artinya indah. Kemudian yang kedua adalah shiny. Shiny artinya berkilauan. Kemudian long artinya panjang. Kemudian di bawahnya lagi ada amazing. Itu adalah sangat menakjubkan. Next, we will continue on page 122. Kita lanjutkan pada halaman 122, situasi 7, 8, sama 9. Yang pertama adalah situation number 7. Situasi ke-7, conversation di antara Edo sama Udin. Edo, Udin, you look upset. Udin, kamu kelihatan risau atau cemas. What happened? Apa yang terjadi? Kemudian Udin menjawab, I am very disappointed. Saya sangat kecewa. By the quality of the cell phone I bought. Dengan kualitas handphone yang saya beli. It is not as good as in the advertisement. Ini adalah tidak sebagus seperti yang ada di advertisement atau di iklan. Kemudian Edo menjawab, I am sorry to hear that. Saya juga kasihan mendengarkannya. Dari conversation situation number 7, dari konversasi situasi yang ke-7 ini, kita tahu di situ ada beberapa kata sifat mengenai Udin atau menjelaskan tentang Udin, yaitu yang pertama adalah upset. Upset artinya risau dan cemas. Kemudian yang kedua adalah disappointed artinya kecewa. Then situation number 8 between Siti and Dayu. Siti, I am very angry. Saya sangat marah. Kemudian Dayu bilang, what's wrong? Ada masalah apa? Kemudian Siti menjawab, Nita cheat during the test. Nita menyuntek saya selama tes. But she got a score better than I did. Tetapi dia mendapatkan nilai lebih baik daripada saya. Kemudian Dayu menjawab, that's too bad.
itu terlalu jelek. But please be patient. Tetapi bersabarlah. Being angry will not change anything. Menjadi marah itu tidak akan merubah situasi atau keadaannya. Dari situasi ke-8 ini kita tahu bahwasanya keadaan Siti adalah yang pertama angry atau marah. Maka angry di sini adalah kata sifat yang mempunyai arti marah. Next, situation number 9 di antara Benny sama Siti. Benny, do you know Rani Maharani? Apa kamu tahu Rani Maharani? Kemudian Siti menjawab, yes, I do. Ya, saya tahu. Kemudian Benny bertanya, what is she like? Seperti apakah dia? Kemudian Siti menjawab, she is very kind and polite. Dia itu sangat baik dan juga ramah atau sopan. She is clever too. Dia juga pandai. She is very impressive. Dia itu sangat mengesankan. Nah, dari situasi yang ke-9 ini, di situ ada yang bercetak warna biru. What is she like? Ini adalah menanyakan tentang atau menanyakan tentang deskripsi dari Rani Maharani itu seperti apa. Kemudian untuk kata sifat atau pendeskripsiannya adalah yang pertama very kind, sangat baik. Kind artinya baik, polite artinya ramah. Kemudian clever artinya pandai, dan yang terakhir adalah impressive atau yang mengesankan, keren, mengesankan. Then we will continue on page 123. Kita lanjutkan pada halaman 123. Di situ ada reflecting, merefleksikan apa saja yang telah kita pelajari. Dan di bawahnya di situ di kotak di situ ada ringkasan. Now we know, sekarang kita tahu. Yang pertama, to ask for information on physical appearance, we use untuk menanyakan informasi tentang penampakan dari fisik seseorang, kita menggunakan yang pertama adalah what does bla 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 sama what do bla bla bla. Jadi ketika kalian ingin mengatakan atau menanyakan informasi tentang keberadaan fisik seseorang, maka yang kamu gunakan adalah what does bla 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 sama what do bla bla bla. Kemudian di bawahnya, to ask for information on physical appearance, untuk menanyakan informasi tentang keberadaan fisik seseorang, behavior, tingkah laku, and character, dan juga sifat, we use, kita menggunakan what is, bla bla bla, sama what are, bla bla bla. Itu adalah ringkasan dari bab ini yang mana kita sudah mempelajari tentang hal tersebut. Next, we will continue on page 124. Kita lanjutkan pada halaman 124, collecting information, dan di sini ada tugas kalian yaitu melengkapi conversation yang ada pada situasi di bawah itu. We will work in group, kita akan melakukan di dalam beberapa grup. We will complete the conversation below, kita akan melengkapi percakapan yang ada di bawah ini. Langsung saja kita lihat pada situasi yang pertama, di situ ada di dalam kolom, ada Lisa sama ada Dayu. Lisa, Dayu, do you have a pet? Dayu, apakah kamu punya sebuah hewan piaraan? Dayu menjawab, yes I do. Ya, saya punya. I have a dog. Saya punya seekor anjing. Kemudian Lisa menjawab, I love dogs. Saya suka beberapa anjing. Bla 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 bla. Di sini bisa kalian isi terserah menurut kalian seperti apa. Kemudian Dayu menjawab, it's he. Ini adalah dia maksudnya anjing tersebut. He has brown curly fur and big round eyes. Dia mempunyai bulu yang berwarna coklat dan juga keriting, dan juga mata yang sangat besar dan bundar. He is very playful. Dia sangat suka bermain. Kemudian Lisa menjawab, wow, I can imagine how adorable he is. Wow, saya dapat membayangkan betapa manis sekali dia. Then we will continue on page 125 pada halaman 125 pada situation 2, pada situasi yang kedua yaitu di antara Siti sama Dayu. Siti, Dayu, do you often go to the park near your house? Dayu, apakah kamu sering pergi ke taman dekat dengan rumah kamu? Kemudian Dayu menjawab, yes I do. Ya, saya sering. Siti, bla bla bla. Nah, ini adalah tugas kalian untuk mengisi. Kemudian Dayu menjawab, it is beautiful. Ini adalah indah. There are so many beautiful flowers and big trees. Di sana ada beberapa bunga-bunga yang sangat cantik dan juga tumbuh-tumbuhan yang sangat besar. Kemudian Siti menjawab, that's great. Itu adalah sangat menyenangkan, itu adalah sangat hebat. We would
go there together sometime. Kita akan pergi ke sana bersama-sama suatu saat nanti. Situation number 3, situasi yang ketiga, halaman 125. Di situ ada percakapan antara Udin sama Dayu. Udin, do you know Farhan Ramadan? Apakah kamu tahu tentang Farhan Ramadan? Kemudian Dayu bilang, yes I do. Ya, saya mengetahui. Nah, di situ ada dua yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah Udin sama Dayu. Nah, Udin bagaimanakah pernyataannya? Kemudian Dayu juga bagaimanakah pernyataan? Itu adalah situasi yang ketiga. The last situation, situasi yang terakhir yaitu situasi yang keempat di antara Lisa sama Siti. Lisa, you look so happy today. Nah, ini Lisanya keliru ya, ini diganti Siti. Siti, you look so happy today. Siti, kamu kelihatan sangat bahagia hari ini. Kemudian Siti menjawab, yes, yeah, my mother bought me a new cell phone yesterday. Ibuku telah membelikanku handphone yang baru kemarin. Kemudian Lisa menjawab, may I see it? Bolehkah saya melihatnya? Siti pun berkata, I want to focus on study at school. Saya akan fokus pada belajarku di sekolah. So I left it at home. Jadi saya meninggalkan handphone tersebut di rumah. Nah, di sini tugas kalian ada Lisa sama Siti. Lisa jawabannya seperti apa, kemudian Siti jawabannya seperti apa. Nah, itu tadi ada situasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yang mana tugas kalian adalah melengkapi conversation tersebut. Nah, itu tadi video saya mengenai ask for and give information related to the people, memberi dan meminta informasi terkait dengan sifat orang. Dan pada halaman yang terakhir di bawah di situ ada beberapa tugas yang akan kalian lakukan, baik itu tugasnya adalah melengkapi dan juga mendeskripsikan, baik itu dari tempat, kemudian binatang, hewan, dan juga keadaan seseorang. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.